Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian. Jadi mohon maaf karena video pembelajaran untuk SBDP ini agak lambat ya. Saya mau sampaikan bahwa untuk di tema 5 ini video pembelajaran untuk SBDP itu sedikit ya, cuma ini saja. Kenapa? Karena di tema 5 itu untuk materi SBDP di tema 5 itu cuma ada 3. Yang pertama adalah apalagi namanya yang satu itu yang terakhir kita pelajari, tari dan properti, itu lagi yang dia ulang. Kemudian yang kedua adalah tangga nada mayor dan minor. Kemudian selanjutnya adalah topeng ya, topeng. Jadi makanya untuk materi di tema 5 ini saya memfokuskan ke topeng saja, karena untuk tangga nada dan properti tari itu saya anggap sudah selesai. Kalau tangga nada sendiri itu kita sudah pelajari 2 kali. Kalau properti tari kita sudah bahkan membuat praktek menarinya. Jadi saya tinggalkan saja. Saya fokus ke topeng saja untuk khusus SBDP tema 5 ini. Oke. Keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting. Tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Jadi kalau topeng itu sebenarnya banyak digunakan bukan cuma di Indonesia saja. Di negara-negara lain itu bahkan topeng itu dibikin untuk properti sebuah film. Di film-film horor itu yang sering kalian lihat, sebenarnya yang muka-muka seram itu kebanyakan menggunakan topeng. Kalau kalian tidak percaya silakan buka di YouTube. Ada di YouTube itu proses pembuatan topeng untuk properti film horor itu ada. Tapi di Indonesia sendiri topeng itu banyak artinya. Terkadang di tarian-tarian itu sendiri yang menggunakan topeng, setiap topeng yang digunakan itu memiliki karakter tersendiri. Nah, itulah kelebihannya topeng yang ada di Indonesia. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya saja topeng Cirebon, pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu dari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus. Karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, Rumian yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Pati mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Klana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Jadi itu untuk contoh tadi dari Cirebon yang menjelaskan bahwa topeng itu sebenarnya memiliki di Indonesia itu setiap topeng memiliki arti tersendiri ya, seperti itu. Tapi kalau kita akan pelajari sebenarnya tidak usah kita terlalu jauh ke membuat terlalu jauh mempelajari tentang topeng-topeng dan arti-arti setiap topeng, tidak usah, karena inti dari pembelajaran kita di sini bukan itu, tapi inti dari pembelajaran kita ini bagaimana kalian bisa membuat topeng dari alat-alat sederhana ya, seperti itu. Kalau masalah jenis topengnya itu terserah, tidak ada masalah, karakternya mau apapun tidak ada masalah. Oke. Jadi selanjutnya kalian perlu tahu bahwa alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara. Tentu saja bahan utama yang dalam pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beraneka ragam seperti kayu mahoni, rambutan waru, sengon, randuk, kembong, pete, dan avokat. Lalu apalagi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Bersama dengan kelompokmu, identifikasi kegunaan beberapa alat membuat topeng berikut ini. Semuanya tidak usah ini kita lakukan ya. Yang jelas kalian tahu
Untuk membuat topeng Nusantara itu alat-alat digunakan itu ada beberapa jenis ya. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membuat rancangan topeng Nusantara kreasi kita sendiri. Pertama-tama ketentuan karakter topeng yang akan dibuat, apakah tokoh tersebut merupakan tokoh yang lucu, tokoh bangsawan dan sebagainya. Rancangan serta hiasan meliputinya, warna yang akan dipakai. Buatlah pola topeng dalam bentuk oval di atas kertas karton. Kita akan menggunakan bahan kertas koran sebagai pengganti bahan utama membuat topeng, yakni kayu. Langkah-langkah berikutnya akan dilakukan pada pembelajaran 6. Jadi begini ya. Tujuan utama kita belajar ini sebenarnya seperti saya jelaskan tadi di awal itu menginginkan kalian itu bisa membuat topeng dari alat-alat sederhana. Kalau topeng yang sebenarnya itu kan terbuat dari kayu, menggunakan benda-benda yang tajam sebenarnya. Pisaunya juga ada beberapa jenis, kemudian gergaji, kemudian pahat seperti itu. Itu semua digunakan oleh para pengrajin topeng yang sebenarnya ya, para pengrajin topeng yang sebenarnya pada saat dia membuat topeng-topeng untuk kerajinan-kerajinan hiasan dan kerajinan pada saat tarian yang digunakan oleh contoh tadi di Cirebon itu ya. Tapi untuk kalian itu tidak usah karena itu terlalu berat. Untuk kalian cukup tahu saja bagaimana cara membuat topeng dalam dalam karakter-karakter yang kalian sendiri bisa buat. Contoh misalnya karakter lucu, karakter serius, karakter kartun, karakter superhero, itu terserah. Seperti itu. Sebenarnya tujuannya adalah supaya kalian bisa membuat topeng, itu saja. Terserah mau buat dari benda sederhana dan lain sebagainya. Tapi biasanya itu dalam pembuatan topeng itu kita biasa menggunakan dari kertas koran. Jadi prosesnya sebentar saya akan kasih lihat ya. Jadi langkah-langkah membuat topeng itu yang pertama kalian harus tahu itu kita harus tentukan dulu jenis topeng apa yang kita mau buat. Di sini jelaskan karakternya dulu, apa karakter lucu atau ke topeng superhero dan lain sebagainya. Setelah itu membuat cetakan, kemudian membuat proses pembuatan topengnya. Setelah proses pembuatan topengnya itu dikeringkan lalu diwarnai seperti itu. Itulah langkah-langkah pembuatan topeng. Jadi selanjutnya ini saya akan sampaikan caranya membuat topeng dari kertas koran ya. Jadi pertama-tama itu buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian pada sekeliling sisinya beri tanda garis titik 8 bagian. Itu untuk menunjukkan wajah ya. Dan supaya kertas karton itu bisa dilengkungkan di media apanya ya, media cetakannya ya. 2. Gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian diplester satu persatu sehingga membentuk seperti gambar di samping. Coba lihat gambarnya, dia melingkar dan menjadi oval seperti wajah. Gunting kertas koran berukuran kecil, tempelkan potongan kertas pada bentuk kasar wajah topeng agar bentuk dasar wajah topeng agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Oke. Untuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. Bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. 6. Buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas. Hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya ukur dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita, kemudian dilubangi. Setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, seluruh bagian wajah topeng tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Selanjutnya wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Gunakan cat air, cat untuk poster atau cat kayu. Selesailah topengmu. Jadi begini ya. Ini salah satu teknik membuat topeng yang dari koran. Tapi biasanya kalau kakak-kakak kelas yang dulu itu saya tidak ajarkan teknik seperti ini ya.
Kalau kakak kelasmu dulu itu yang saya ajarkan teknik membuat topeng itu dari bubur koran, ya, dari bubur koran. Artinya bagaimana? Jadi koran itu jadi disiapkan dulu cetakan topengnya itu disiapkan dulu. Biasanya kalau yang aslinya itu dibuat dari semen. Tapi kalau saya dulu saya tidak suruh buat semen karena ribet. Jadi caranya itu ada dijual topeng di mas-mas itu, di mas-mas yang keliling penjual mainan. Di Bande juga banyak itu harga 2.500 satu yang topeng karakter itu, topeng karakter superhero dan lain sebagainya. Itu yang tipis sekali, itu yang sering dimaini anak-anak, itu dibeli. Setelah dibeli itu kan sudah berbentuk topengnya. Nah, setelah itu jadikan sebagai cetakannya. Kalau saya dulu saya ajarkan seperti itu. Setelah kalian beli itu harga 2.500 dulu, itu harga 2.500 satu. Saya tidak tahu sekarang berapa. Kemudian ambil koran bekas. Kemudian bikin bubur korannya. Biasanya kalau beberapa temanmu dulu itu dia masukkan ke blender. Jadi koran dia masukkan ke blender, kemudian dia basahi air, kemudian dia kasih lem fox yang lem kayu itu yang warna putih. Jadi lem fox putih itu dia campurkan ke blendernya seperti itu. Itu gunanya lem untuk bisa merekatkan dan menguatkan dia sebentar. Setelah itu, tapi biasanya juga jangan langsung campur di blender, kayak biasanya blender itu rusak. Jadi korannya saja sama airnya dicampur. Setelah itu pada saat sudah menjadi bubur, airnya itu dikasih hilang. Maksudnya ambil buburnya saja, pisahkan dengan air. Setelah itu campurkan di luar blender ya, jangan di dalam blender. Di luar blender itu dicampurkan dengan lem fox putih. Itu dicampur seperti orang mencampur semen, dicampur sampai rata. Tapi kertas koran yang jadi bubur itu harus banyak ya, dicampur. Setelah itu pada saat sudah tercampur, jangan tunggu sampai kering, langsung ditempelkan di cetakan yang sudah kau beli tadi karakternya. Setelah itu langsung jemur, setelah rata langsung jemur. Setelah kering itu buka cetakannya, otomatis itu akan menjadi sebuah topeng yang sama bentuknya dengan cetakanmu. Jadi misalnya cetakanmu itu misalnya mukanya Hulk atau ke Iron Man misalnya, jadinya itu nanti akan jadi Iron Man juga, mukanya Iron Man begitu. Nah, untuk langkah terakhir silakan warnai sesuai dengan warna apa? Sesuai dengan warna karakter topengmu tersebut tadi yang kamu beli yang cetakannya. Nah, silakan warnai, otomatis itu akan cantik hasilnya. Nanti sebentar saya kasih lihat hasil-hasil dari topeng dari teman-teman kakak kelasmu dulu ya, seperti itu. Oke. Cukup sekian itu cara-cara membuat topeng ya. Jadi untuk tugasnya itu untuk hari ini saya belum kasih. Nanti ada saatnya saya kasih tugas membuat topeng. Jadi jangan dulu buat topeng ya. Ini belum ada tugasnya. Nanti saya apakah minggu depan atau 2 minggu ke depan, ataukah saya jadikan nanti untuk nilai semesternya dan lain sebagainya, terserah saya. Tapi untuk sekarang jangan dulu bikin tugasnya, cukup kau pelajari dulu, buka-buka di YouTube. Oke? Untuk materi tema 5 SBDP cukup itu, cukup topeng saja, karena untuk 2 materi yang sebelumnya itu sebenarnya sudah diulang-ulang dari awal. Oke? Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.